Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada konten kali ini kita akan bedah buku, yaitu bukunya yang sudah populer ya di kalangan masyarakat kita Indonesia, yaitu Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Yang pertama, terlebih dahulu kita pelajari tentang bab 1 saja dulu, yaitu tentang hukum Islam dan rukun Islam. Langsung saja kita bahas. Oke, untuk yang pertama, hukum Islam, yang pertama itu mukallaf. Seseorang mukallaf ialah orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Karena mereka dikatakan telah dewasa dan berakal atau akil balik, serta telah mendengar seruan agama. Yang kedua, hukum-hukum Islam. Hukum Islam ini sudah sering kita dengar, cuma kan lebih baiknya kita lebih memahami kembali. Yang pertama ada wajib. Wajib yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Kemudian yang selanjutnya terdiri, ini ya pembagiannya. Jadi wajib ini bukan hanya satu saja pengertiannya, ada bagian lainnya. Wajib itu ada dua. Ada wajib ain, yaitu yang mesti dikerjakan oleh setiap orang mukallaf. Itu wajib, ini harus dikerjakan oleh setiap orang, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya. Ada juga wajib kifayah atau fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang telah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari orang mukallaf. Dan berdosalah seluruhnya jika tidak satu orang pun yang mengerjakannya. Contohnya menyalatkan mayit dan juga menguburkannya. Nah, ini wajib kifayah ya, atau fardu kifayah. Kemudian sunnah. Sunnah yaitu perkara yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala dan apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Ya. Sunnah itu juga ada pembagiannya. Sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan mengerjakannya, seperti sholat tarawih, kemudian sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat sunnah lainnya ya. Kemudian sunnah ghairu muakkad yaitu sunnah biasa ya, sunnah biasa. Kemudian haram ya, bukan haram ya, haram, yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan jika dikerjakan berdosa, seperti minum minuman keras, berdusta, mendurhakai orang tua dan sebagainya. Kemudian makruh yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Apa contohnya? Seperti makan petai atau jengkol ya, bawang mentah dan sebagainya. Dan juga ada yang mengatakan merokok itu juga makruh, ada juga yang mengatakan haram ya, sebagian pendapat ulama. Kemudian mubah itu yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan pun tidak berdosa, jika ditinggalkan pun tidak berdosa, tidak juga mendapat pahala, diboleh-boleh saja. Jelasnya boleh saja dikerjakan dan boleh saja ditinggalkan. Oke, kemudian syarat dan rukun. Pengertian dari syarat, perbedaan syarat dan pengertian rukun. Syarat ialah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syaratnya sesuatu itu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Jadi sebelum melaksanakan sesuatu, kita harus penuhi dulu syarat-syaratnya. Sedangkan rukun ialah suatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun di sini berarti bagian pokok seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat. Berarti bisa disimpulkan rukun itu mengerjakan sesuatu di kegiatan tersebut. Contohnya dalam sholat, rukunnya yang harus kita kerjakannya membaca Al-Fatihah, kemudian niatnya, rukuknya, sujudnya, dan sampai seterusnya. Sah. Apa itu sah? Sah artinya cukup syarat, rukunnya, dan betul. Jadi kalau syarat dan rukunnya sudah betul, baru bisa dikatakan sah.
Dikatakan batal apabila batal artinya tidak cukup syaratnya. Jadi kalau sah tadi cukup syarat dan rukunnya, sedangkan dikatakan batal apabila syarat dan rukunnya tidak lengkap. Oke, mungkin itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan YouTube semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.